Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tottenham versus Fulham ditunda karena kasus COVID-19. Laga Tottenham Hotspur versus Fulham di lanjutan Liga Inggris dibatalkan hanya beberapa jam sebelum kick-off. Temuan kasus COVID-19 menjadi penyebabnya. Sky Sport menyebutkan bahwa Fulham melaporkan sejumlah temuan kasus positif COVID-19. Pada Selasa lalu, Premier League sudah mengungkapkan ada 18 tes yang menunjukkan hasil positif. Angka itu adalah yang tertinggi dari seluruh tes sepanjang musim ini. Laga Tottenham versus Fulham menjadi yang kedua ditunda dalam pekan ini. Sebelumnya, pertandingan antara Everton versus Manchester City pada Senin 28 Desember kemarin juga batal digelar karena persoalan serupa. Premier League jalan terus meski pandemi COVID-19 memburuk. Setelah aman dari serbuan virus corona sejak digelar lagi pada Juni lalu, Premier League kini terancam ditunda lagi karena naiknya kasus penularan di Inggris dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi ada kabar jenis virus corona yang baru sudah masuk juga ke Inggris yang lebih sulit dijinakan. Maka dari itu, seluruh pertandingan olahraga di negara tersebut kembali dihelat tanpa penonton. Premier League jadi salah satu yang terkena imbasnya karena sudah ada 2 pertandingan yang ditunda dalam 2 hari ini, yakni Everton versus Manchester City dan Tottenham Hotspur versus Fulham. Maka wajar jika beberapa manajer meminta Premier League untuk ditunda 2 pekan mulai awal Januari sampai kasus corona bisa mereda. Tetapi rencana itu ditolak mentah-mentah Premier League. Otoritas kompetisi tersebut merasa liga bisa tetap jalan karena sudah menjalani protokol kesehatan dengan ketat. Apalagi kasus positif di beberapa klub juga tidak tinggi. Coutinho absen 4 bulan, Liverpool kehilangan 343 miliar rupiah. Kabar buruk menghampiri Barcelona. Playmaker andalan Philippe Coutinho dipastikan mengalami cedera lutut saat melawan Eibar sehingga harus menepi minimal 4 bulan lamanya. Selain buruk bagi Blaugrana, Liverpool juga bakal kena getahnya. Cederanya Coutinho tidak hanya merugikan Barcelona tetapi juga Liverpool. Si Merah batal mendapat tambahan dana ekstra sesuai yang tertera dalam klausul transfer. Menurut Mirror, Liverpool berhak mendapatkan tambahan uang 18 juta pound sterling jika sang pemain sudah menyentuh angka 100 penampilan buat Barcelona. Liverpool mundur dari perburuan Milan Skriniar. Rumor Milan Skriniar akan pindah ke Liverpool nampaknya tidak akan jadi kenyataan setelah juara Premier League itu diberitakan mundur dari perburuan bek Inter Milan tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa Liverpool mundur dari perburuan Skriniar karena Inter Milan mematok sekitar 60 juta euro untuk mahar transfer sang bek. Menurut laporan yang beredar, Liverpool tidak jadi belanja bek tengah di musim dingin ini. Mereka diberitakan akan mengandalkan beberapa bek muda mereka seperti Rhys Williams dan Nathaniel Phillips untuk mengatasi absennya Van Dijk. Selain itu, ia juga akan mengandalkan sosok Fabinho untuk menjadi bek tengah darurat. Siap pindah klub, Raja Nainggolan semprot keras Inter Milan. Pemain sepak bola berdarah Batak Indonesia Raja Nainggolan memberi kritik pedas kepada raksasa Serie A Liga Italia Inter Milan menjelang dirinya kembali bergabung dengan Cagliari. Nainggolan membeberkan bagaimana nasib sebenarnya di Giuseppe Meazza sampai ia bersedia untuk ditendang kembali ke Cagliari. Melansir dari Sempre Inter, ia berkata senang dibuang ke klub lamanya. Saya sudah siap bermain, tetapi Inter tidak memberi saya kesempatan. Saya senang bisa kembali ke Cagliari meski belum resmi sekarang. Apakah saya punya harapan di sini? Anda tahu formulanya kan? Ujarnya. Legenda AC Milan pilih jagokan Inter raih Scudetto. Filippo Inzaghi dikenal sebagai legenda hidup AC Milan. Meski demikian, ia memfavoritkan Inter Milan sebagai peraih Scudetto musim ini. Inzaghi menganggap Inter lebih stabil sebab pelatih Antonio Conte sudah membangun timnya sejak musim lalu di mana mereka berhasil finish sebagai runner-up di Liga Italia dan Liga Eropa.
Saat ini fokus mereka pun hanya di kompetisi domestik karena sudah tersingkir dari fase grup Liga Champions. Fakta itulah yang membuat Inzaghi yakin Inter lebih diunggulkan keluar sebagai juara di akhir musim ini. Meski begitu, pria yang kini melatih Benevento itu tetap tak meremehkan kans klub-klub lain. Negosiasi macet, Hakan Calhanoglu cabut dari AC Milan. Sebuah kabar kurang baik datang bagi pendukung AC Milan. Playmaker mereka, Hakan Calhanoglu, diberitakan masih belum mau menaikkan kontrak baru di San Siro. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa yang menjadi kendala utama adalah besaran kontrak. Sang playmaker kabarnya meminta gaji yang cukup besar. Di sisi lain, manajemen Milan keberatan memenuhi permintaan Calhanoglu itu, sehingga proses negosiasi mereka ini belum menemukan titik temu. Selangkah lagi, Juventus lepas Khedira ke Everton. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus dikabarkan siap melepas Sami Khedira ke klub Liga Inggris Everton di bursa transfer musim dingin 2021 mendatang. Dikarenakan semakin terpinggirkan, Khedira akhirnya meminta klub untuk memberinya izin berdiskusi dengan klub sepak bola Liga Inggris Everton. Melansir Football Italia, Khedira dikabarkan sudah menyusun rencana untuk terbang ke Inggris demi memuluskan langkah bergabung ke rival sekota Liverpool itu. Ini merupakan langkah yang tepat bagi sang gelandang, sebab di Everton, ia bisa bereuni dengan mantan pelatihnya Carlo Ancelotti. Tentu hal ini membuat karirnya bisa kembali cerah. Juventus saingi Barcelona dapatkan Memphis Depay. Juventus menyaingi Barcelona untuk mendapatkan Memphis Depay baik di bursa transfer musim dingin maupun musim panas nanti. Menurut laporan Football Italia, Juventus tengah mencari alternatif penyerang pengganti Alvaro Morata. Morata hanya berstatus pinjaman dari Atletico Madrid hingga akhir musim 2020-2021. Depay pun dijadikan sebagai salah satu target yang paling diprioritaskan Juventus untuk diburu pada bursa transfer Januari 2021. Atletico versus Getafe, Luis Suarez menangkan tuan rumah. Atletico menjamu Getafe di Wanda Metropolitano dalam lanjutan Liga Spanyol. Tim tamu mencoba mengontrol permainan dengan pressing tinggi saat tak menguasai bola. Namun tim tuan rumah bisa mencetak gol di menit ke-20 lewat aksi Luis Suarez. Carrasco and the header comes in from Suarez and it's 1-0 to Atletico. Setelah tertinggal, Getafe mencoba menggempur pertahanan Atletico. Namun Jan Oblak tampil gemilang di bawah mistar gawang. Skor 1-0 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Atletico tetap nyaman di puncak klasemen sementara La Liga, sedangkan Getafe tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 17 poin. Liga Spanyol, Real Madrid ditahan imbang LC 1-1. Bermain di Estadio Martínez Valero, Los Blancos sempat unggul lebih dulu lewat sundulan Luka Modric di menit ke-20. Asensio's going to line up a shot against the bar again. Modric follows it. Namun tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Fidel Chavez di menit ke-52. Fidel goes bottom left again and beats. Hasil ini membuat Madrid menempati di peringkat kedua klasemen sementara dengan 33 poin. Sedangkan LC tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 16 poin. Di pertandingan lainnya, Celta Vigo menang 2-1 atas Huesca. Memasuki Jornada ke-16, Lago Aspas masih memimpin daftar top skor dengan 9 gol, disusul Gerard Moreno, Benzema, dan Suarez dengan 8 gol. Newcastle versus Liverpool berakhir tanpa gol. Pada pertandingan tutup tahun di St. James Park, Liverpool memang mendominasi permainan dengan 72% ball possession. Tetapi mereka kesulitan untuk menciptakan peluang. Hanya 4 attempts on target sepanjang 90 menit dari total 11 percobaan. Sementara itu, Newcastle United membuat 8 attempts dengan 2 mengarah ke sasaran. Liverpool dengan tambahan 1 poin memang masih di puncak klasemen Liga Inggris dengan 33 poin dari 16 laga,
tetapi hanya unggul 3 poin dari Manchester United yang punya 1 laga simpanan. Sementara Newcastle di posisi ke-14 dengan 19 poin. Sampai pekan ke-16, Mo Salah masih memimpin daftar top skor dengan 13 gol. Disusul Calvert-Lewin, Jamie Vardy, dan Son Heung-min dengan 11 gol. Sergio Ramos dibujuk gabung Tottenham. Masa depan Sergio Ramos di Madrid dispekulasikan menyusul kontrak baru yang tak kunjung disepakati. Bek 34 tahun itu akan habis masa kontraknya pada Juni 2021 mendatang. Jika tak ada perkembangan berarti, maka Ramos bisa melakukan pembicaraan langsung dengan klub peminat per Januari nanti. Ia bisa bergabung dengan status bebas transfer selepas kontraknya selesai. Nah, mumpung ada kesempatan, Sergio Reguilon mencoba membujuk mantan rekannya itu untuk ke Tottenham. Tetapi Reguilon pribadi juga tak terlalu yakin Sergio Ramos bakal meninggalkan Madrid. Tapi untuk sepak bola semua bisa terjadi. Pemain Sheffield ini pecahkan rekor buruk Bale di Liga Inggris. Gareth Bale tak lagi terbebani 1 rekor buruk sepanjang karirnya di Liga Inggris. Sebab rekor itu sudah diambil winger Sheffield United, Oliver Burke. Burke pun mencatatkan rekor buruk usai kekalahan dari Burnley karena jadi pemain dengan catatan tanpa kemenangan terpanjang pada awal karirnya di Premier League, yakni 25 pertandingan. Burke meraih 1 seri dan 24 lainnya berakhir kekalahan. Ini dilakukan Burke bersama 2 klub, yakni West Bromwich Albion dan Sheffield. Berpindahnya rekor buruk itu ke Burke setidaknya bikin Bale lega. Sejak debut bersama Southampton pada 2007, Bale butuh waktu lama untuk meraih kemenangan perdananya. Arsenal coba ikut dalam perburuan Eriksen. Arsenal dikabarkan akan mencoba untuk memboyong Christian Eriksen dari Inter Milan pada bulan Januari 2021 nanti. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa Arsenal juga sudah menyatakan ketertarikannya kepada Inter, namun belum ada tawaran konkret dari The Gunners. Arsenal harus segera membuat keputusan jika memang ingin memboyong Christian Eriksen, sebab ia juga dikaitkan dengan beberapa tim lain. Erling Haaland akan berseragam Barcelona kalau sosok ini terpilih jadi presiden. Salah satu impian calon presiden Barcelona, Emily Raussaud, ialah menghadirkan Erling Braut Haaland di Camp Nou. Ia pun berjanji akan merealisasikan harapannya tersebut jika publik percaya terhadap dirinya. Raussaud menjadikan nama pria berkebangsaan Norwegia tersebut sebagai alat untuk memuluskan langkahnya menjadi presiden Barcelona. Raussaud yakin bisa mendatangkan Haaland ke Camp Nou. Kalau dirinya menjadi presiden Barcelona, bahkan katanya Mino Raiola akan langsung dihubungi pada hari pertama Raussaud akan menjabat sebagai presiden. Usai dilanda wabah COVID-19, Manchester City akan kembali berlatih. Manchester City telah mengkonfirmasi bahwa skuad utama mereka akan kembali melanjutkan pelatihan di tengah wabah COVID-19 yang menimpa klub. Latihan kembali dijalani setelah hasil tes lanjutan tidak menghasilkan adanya kasus positif yang baru. Melalui laman resminya Kamis 31 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Manchester City mengumumkan tentang skuad asuhan Pep Guardiola yang akan kembali berlatih. Klub pun juga telah memastikan bahwa kondisi tempat latihan Manchester City, yakni City Football Academy, telah menjalani pembersihan total. Seluruh pesepak bola di Italia wajib divaksin COVID-19. Komite Medis Federasi Sepak Bola Italia tengah mempertimbangkan kewajiban vaksinasi COVID-19 untuk semua pesepak bola profesional tanpa terkecuali. Menurut mereka, ide menyuntikkan vaksin kepada Cristiano Ronaldo dan kolega adalah ide yang bagus. Seperti diketahui, ratusan pemain sepak bola profesional di seluruh divisi Liga Italia pernah atau sedang terjangkit COVID-19. Pun begitu, penularan COVID-19 di kalangan pelaku sepak bola tak juga menurun. Vaksin pada akhirnya menjadi jalan keluar terakhir untuk menyelamatkan masyarakat dunia dari COVID-19. Nah itu
gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!